A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala ramadhana syahra shiyam lil mu'minin wa ja'ala as-salata 'imadad-din wa ja'alaha kitaban mawqutan lil muslimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'd. Amma ba'd. Bapak Ibu sidang jemaah subuh rahimakumullah. Setiap manusia yang hadir, yang hidup di atas bumi ini tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah, musibah, dan pengorbanan. Sebagai seorang mahasiswa yang kuliah di sebuah perguruan tinggi misalnya, sudah berada di semester 10, semester 12, belum juga menyelesaikan kuliah. Lihat teman sebelah semester 7, semester 8 sudah selesai kuliah, sudah jadi sarjana. Kita sudah semester 10, semester 12 belum juga selesai kuliah. Itu namanya masalah. Pada saat kita sudah sarjana, sudah punya ijazah 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, tidak tahu mau kemana ijazah ini mau dikasih, mau diberikan, belum juga dapat pekerjaan, itu juga namanya masalah. Sebagai seorang dewasa yang sudah berusia 35 tahun misalnya, baik yang laki-laki maupun perempuan, belum juga dapat calon pasangan hidup, itu masalah. Sudah dapat pasangan hidup, sudah berkeluarga 5 tahun, 10 tahun, belum juga dapat keturunan, juga namanya masalah. Sebagai pasangan keluarga, sebagai kepala keluarga, kita mungkin selalu mendambakan adanya rumah, sebuah rumah yang mapan. Sudah menabunglah kita selama beberapa tahun, akhirnya bisa terbentuk, bisa kita membangun sebuah rumah yang sederhana. Tapi 1 bulan baru kita tempati rumah itu, ternyata datang gempa besar, hancur rumah. Itu namanya pengorbanan. Sebagai seorang anak misalnya, yang selama ini kita jauh dari pangkuan ibu kita, merantau. Orang tua kita di Padang, lalu kita merantau bisa ke Jakarta, atau ke Semarang, atau ke Surabaya, atau ke Sulawesi, atau ke Manado, lain sebagainya. Udah 10 tahun kita merantau. Lalu ada momen kita kembali pulang kampung. Baru bertemu 1 hari dengan orang tua kita, lalu orang tua kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya musibah. Makanya kaum muslimin, dalam hidup ini, selama kita hidup, selama kita beraktivitas, kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya masalah, musibah, dan pengorbanan. Kalau kita cermati kaum muslimin, setiap masalah, musibah, pengorbanan itu bisa kita lihat dalam 2 bentuk. Pertama, bisa jadi masalah, musibah, pengorbanan itu merupakan ujian atas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu, pada saat seorang mau naik peringkat derajatnya di sisi Allah, tentu harus diuji. Begitu juga dengan anak sekolah. Kalau mau naik kelas 2, naik kelas 3 itu harus ada ujian. Dari kelas 6 SD mau SMP itu ada ujian. Begitu juga dengan kita kaum muslimin, orang-orang yang beriman. Walaqad fatadna alladzina ya'lamuna. Ya, dalam ayat Quran Al-Ankabut ayat 1, ayat 2, ayat 3 itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita, tujuan ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah untuk mengetahui mana hamba-hamba Allah yang benar-benar beriman dan mana hamba-hamba Allah yang berdusta. Makanya kaum muslimin, bentuk ujian yang digambarkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah kita baca, wala nabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Ada ujian itu dalam bentuk psikis, kejiwaan. Bisyai'im minal khauf,
Ujian itu bisa saja dalam bentuk rasa takut. Siapa di antara kita yang tidak takut karena datang gempa, terjadi galodo, banjir bandang? Siapa tidak takut? Kaum muslimin semua kita pasti takut. Wal ju', kita diuji barangkali dengan rasa lapar. Wa naqsi minal amwal, kekurangan harta benda. Wal anfus, ada di antara keluarga kita yang meninggal dunia. Was thamarat, kita sebagai seorang pekebun, seorang petani yang mengharapkan hasil kebun yang luar biasa, tapi datang wabah, tidak jadi kita mendapatkan apa kaum muslimin, hasil dari panen. Itu semua adalah musibah. Maka Allah Subhanahu wa taala ketika kita merasa masalah, musibah, pengorbanan yang kita hadapi itu adalah merupakan ujian atas keimanan kita, kata Allah dalam surat ini, mari kita sikapi dengan penuh kesabaran. Wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka orang bersabar itu kaum muslimin ketika datang masalah, musibah, pengorbanan pada dirinya. Mereka selalu mengatakan, innalillah, semua yang ada pada diriku, yang datang pada diriku itu adalah berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau rasa ini yang sudah ada pada diri kita kaum muslimin, ada masalah, ada musibah, ada pengorbanan, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sidang jemaah subuh rahimakumullah. Maka oleh karena itu, sikap sabar ini harus kita implementasikan dalam kehidupan kita kaum muslimin. Jangan sampai ada sangka, buruk sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus selalu menanamkan husnuzan, persangkaan baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merasa bahwa setiap masalah, musibah, pengorbanan yang kita hadapi itu ada hikmah yang luar biasa yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Ma'asyiral muslimin sidang jemaah subuh rahimakumullah. Yang kedua, bisa saja masalah, musibah, pengorbanan yang kita hadapi itu justru merupakan peringatan, ya, atau azab atas kelalaian atau keingkaran kita selama ini dengan aturan-aturan yang dibuat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan bisa saja kaum muslimin, selama ini kita taat, pada suatu ketika ya kita tergoda oleh bujuk rayu syaitan. Sebagai seorang pejabat misalnya, selama ini kita jujur, ya, kita patuh, kita taat dengan aturan-aturan Allah. Pada suatu ketika istri kita mau operasi, anak kita mau ini, mau itulah sebagai butuh biaya besar, terpancing kita lalu melakukan korupsi. Naudzubillah. Pada saat kita melakukan korupsi, ada aja yang terjadi pada diri kita. Kemalingan lah, inilah, jatuh, kecelakaan dan lain sebagainya. Itu bisa saja merupakan teguran, bisa saja merupakan azab, bisa juga peringatan dari Allah Subhanahu wa taala yang menimpa kita, masalah, musibah, pengorbanan. Kaum muslimin, ketika ada masalah, musibah, pengorbanan pada saat kita engkar kepada aturan Allah, berarti Allah itu masih sayang kepada kita. Allah masih ingatkan kita kaum muslimin. Ya. Maka oleh karena itu, pada saat kita melakukan keingkaran, kedurhakaan terhadap aturan-aturan Allah, datang masalah, musibah, pengorbanan, kita merasa itu merupakan azab, peringatan dari Allah, mari segera kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akui kesalahan kita selama ini, keingkaran kita selama ini, kedurhakaan kita selama ini dengan aturan-aturan Allah. Kita kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Rindunya Allah kepada hamba yang bertaubat sama seperti rindunya seorang ibu terhadap anaknya yang selama ini jauh dari pangkuannya kembali ke hadapannya. Rindu sekali Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hamba Allah yang selama ini melenceng dari aturannya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyiral muslimin sidang jemaah subuh rahimakumullah. Barangkali masalah, musibah, pengorbanan itu. Maka oleh karena itu kaum muslimin, kalau kita merasa masalah, musibah, pengorbanan itu adalah ujian atas keimanan kita, mari kita sikapi dengan penuh kesabaran, berhusnuzan, selalu bersangka kepada Allah. Mudah-mudahan setiap masalah, musibah, pengorbanan itu ada hikmah yang luar biasa. Kalau kita merasa setiap masalah, musibah, pengorbanan itu adalah peringatan, ya, peringatan atau azab atas keingkaran kita selama ini, mari kita lekas-lekas bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha.
lalu barengi perbuatan jahat, perbuatan dosa yang pernah kita lakukan itu dengan perbuatan baik. Mudah-mudahan perbuatan baik yang kita lakukan setelah kita bertaubat bisa menghapus dosa dari perbuatan jahat yang kita lakukan selama ini. Lalu ada pula satu tipe yang lain kaum muslimin. Dia lakukan kesalahan, dia lakukan maksiat, dia lakukan dosa, tapi rezekinya lancar, kehidupannya baik-baik, makmur aja selama ini. Itu yang kita kenal dengan istilah istidraj. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kan bisa kita lihat dalam kehidupan ini. Ada orang yang tidak pernah sholat, tidak pernah puasa, dia engkar, dia durhaka, tapi rezekinya lancar, kehidupannya baik aja kita lihat. Itu namanya istidraj. Ada juga sosok yang seperti ini kaum muslimin. Yang jelas kondisi manusia yang seperti itu suatu ketika, suatu saat akan dapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun di atas dunia nanti tidak ada azab, dapat azab dari Allah, maka di akhirat akan diberikan azab yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin sidang jemaah subuh rahimakumullah. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.